Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saya pribadi ingin mengucapkan selamat hari Natal, selamat beribadah dan bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi hidup kita semua. Saudara seiman, baru-baru ini kita merayakan Hari Ibu, di mana kita mengingat apa yang telah Ibu lakukan bagi kita semua. Mulai dari selama 9 bulan Ibu mengandung sampai melahirkan, dan mengurus anaknya dengan segala pengorbanan dan kasih sayang. Kiranya hal ini harus terus kita ingat bukan hanya pada Hari Ibu, namun setiap hari dalam hidup kita untuk mengasihi orang tua dan selalu berbakti sesuai dengan perintah Tuhan. Demikian pula kita sebagai seorang ibu atau sebagai orang tua telah diberikan tanggung jawab yang besar oleh Tuhan untuk menyayangi dan mendidik anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi orang-orang beriman. Saudara, ini merupakan hal yang besar di mata Allah. Cobalah saudara renungkan sebentar apa yang telah kita lakukan untuk ibu kita dan apa yang telah kita lakukan untuk anak-anak kita sebagai seorang ibu. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku seiman, bagi sebagian pembaca atau pendengar yang belum atau tidak mengenal Allah kita, pasal tersebut dianggap mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bersuami mengandung seorang anak? Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata malaikat Gabriel. Hal penting yang akan kita pelajari kali ini adalah sikap Maria pada saat dia menerima berita ini dari malaikat. Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Sudah sangat jelas sekali bahwa Maria adalah gadis yang beriman dan penyembah Tuhan. Dia menerima apa yang telah disampaikan oleh malaikat Allah. Kiranya apa yang ada dalam pikiran dan hati Maria saat itu? Mungkin ketakutan, keraguan, kekhawatiran, dan bahkan sukacita bercampur jadi satu. Mungkin ada dari kita yang pernah mengalami perasaan yang sama pada saat kita mendengar suatu berita, saudara. Saudara, seperti kita, Maria adalah manusia biasa yang mempunyai perasaan yang sama dengan kita, yang juga membutuhkan keselamatan. Namun ia telah dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yang turun ke bumi dengan lahir menjelma sebagai seorang anak manusia. Sekalipun dia juga Tuhan Allah yang maha tinggi. Dan siapakah Maria? Maria yang juga disebut Mary dalam bahasa Inggris dan Miriam dalam bahasa Ibrani, hidup dan tinggal di Nazaret, suatu kota di distrik Galilea yang terletak di bagian utara Israel. Pada saat malaikat Allah datang padanya, pada saat itu Maria adalah seorang perawan atau gadis muda yang berumur sekitar 13 atau 14 tahun yang telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Pertunangan secara adat ini disebut kiddushin, sesuai dengan hukum agama Yahudi yang akan mungkin berlangsung kira-kira 1 tahun. Di saat itu pasangan ini hidup terpisah. Hal ini juga bertujuan untuk membuktikan kesetiaan dan komitmen mereka masing-masing akan pertunangan yang suci. Saudara, walaupun berita dari malaikat ini adalah hal yang istimewa bagi Maria, namun hal ini juga akan membawa keburukan di mata masyarakat. Suatu kehamilan di luar pernikahan. Hal ini akan mengakibatkan perceraian, hukuman, dan mungkin kucilan dari masyarakat sekitar sebagai seorang gadis yang tidak suci. Pada saat Yusuf mempertimbangkan dan berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam dari pertunangannya, malaikat Tuhan telah datang pada Yusuf dalam mimpi dan mengatakan bahwa anak dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus yang akan diberi nama Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Hal ini tertulis pada Alkitab Matius 1 ayat 20-21. Saudaraku, sikap Maria menunjukkan bahwa ia adalah perempuan muda yang taat pada Allah dan mau mengikuti apa yang telah Allah rencanakan bagi hidupnya. Sekarang kita mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat. Namun pada saat itu Maria belum melihat apa yang telah kita mengerti sekarang. Baginya hal tersebut adalah hal yang terjadi di masa depan. Dan semua itu digenapi 33 tahun kemudian pada saat Yesus disalibkan dan bangkit kembali sebagai Allah dan juru selamat manusia di dunia. Kalau saudara masih ingat, di video sebelumnya kita telah pelajari bahwa anak laki-laki yang dikandung Maria juga disebut Immanuel. Matius 1 ayat 23 tertulis, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 40 tertulis, "Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya." Saudaraku, bagi Maria sendiri pasti akan banyak sekali pengharapan dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Namun ia telah menyerahkan itu semua di tangan Allah. Hal yang harus ia lakukan adalah percaya pada Allah sepenuhnya akan jalan dan cara yang dia rencanakan. Bagaimana dengan kita, saudara?
Apakah saudara percaya dan menyerahkan sepenuhnya hidup saudara dan keluarga saudara pada Allah? Ataukah sebaliknya, apakah saudara sibuk terus untuk mencoba mencari jalan keluar akan apa yang saudara alami, sehingga hal ini akan membuat saudara stres dan kecil hati? Atau apakah saudara memohon petunjuk dalam doa dan meminta agar Roh Kudus membimbing hidup saudara? Saya yakin sekali dengan doa dan hidup berserah pada Allah, Roh Kudus akan membimbing hidup dan jalan kita. Hal ini sangat penting sekali untuk dapat berjalan dalam rencana Allah. Hal utama yang saudara harus lakukan adalah mengasihi Allah dan mengasihi firman-Nya. Dalam artian hati saudara harus dipenuhi dengan cinta kasih pada Allah, pada firman, dan hidup dalam kekudusan tubuh, hati, dan pikiran. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa cinta kasih kita pada Tuhan Allah? Yaitu dengan membaca firman dan berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk menguatkan Maria, malaikat Allah juga telah memberikan konfirmasi tentang Elizabeth yang sedang mengandung 6 bulan, seorang anak laki-laki. Anak ini akan lahir dan dinamakan Yohanes, yang pada waktunya disebut Yohanes Pembaptis. Pelayanan tentang Yohanes Pembaptis bisa saudara lihat pada video Suara di Bukit beberapa waktu yang lalu dengan judul Ia Harus Makin Besar, Aku Harus Makin Kecil. Saudara seiman, Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk mengabarkan jalan keselamatan. Dia telah memilih seorang gadis muda untuk menjadi bagian dari rencana besarnya. Karena ketaatan pada Tuhan, Maria menerima perintah Tuhan dan sekarang kita telah menerima keselamatan hidup dalam Yesus Kristus. Karena kasih Allah yang begitu besar pada umat manusia. Mungkin saja Maria adalah seorang gadis yang sederhana, yang mungkin tidak dipandang, namun ia taat dan hidupnya telah menjadi bagian dari rencana besar Allah yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah hidup manusia, yang telah Tuhan janjikan dan dinubuatkan oleh para nabi. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara berjalan dalam rencana Allah? Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi, maha agung, maha pengasih, dan maha suci. Terima kasih Bapa akan waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali mempelajari firman-Mu. Begitu besar kasih-Mu pada kami ya Allah. Engkau yang telah merencanakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Engkau punlah yang memilih orang-orang untuk menjadi bagian dari rencana-Mu yang besar. Seperti Engkau telah memilih Maria. Kami berdoa Bapa, ajari kami untuk berjalan dalam rencana-Mu dengan iman dan kekudusan. Terima kasih Bapa, kami panjatkan rasa syukur yang besar dari hati kami dan rasa cinta kasih kami padamu ya Allah, akan segala kasih dan kebaikan-Mu dan kebenaran yang telah Kau berikan. Di dalam nama Yesus Kristus yang kami cintai, kami berdoa. Terima kasih Roh Kudus telah membimbing jalan hidup kami. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Sekali lagi selamat Hari Natal, Tuhan berkati saudara dan keluarga, dan sampai berjumpa kembali minggu depan.